مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat melaksanakan puasa yang ke-22. Salawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang senantiasa bersolawat kepada beliau diberikannya syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Generasi cinta Al-Quran, zaman semakin maju, teknologi semakin berkembang, tahun pun semakin bertambah. Dengan berkembangnya teknologi dan juga informasi ini, dia diibaratkan seperti dua sisi mata pisau. Apabila kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka akan mendatangkan manfaat kepada diri kita. Namun sebaliknya, apabila kita menggunakannya dengan buruk, dia akan juga mendatangkan keburukan kepada diri kita. Maka dari itu muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita agar di zaman yang semakin berkembang ini tetap mempertahankan keimanan? Salah satu caranya adalah dengan kita terjun, adalah dengan kita melaksanakan pendidikan Islam. Maka dari itu, judul ceramah saya pada hari ini adalah tujuan-tujuan dari pendidikan Islam. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mengetahui apa saja tujuan dari pendidikan Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja sih arti dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini dapat kita artikan sebagai pendidikan yang dilandaskan atas keislaman, ataupun pendidikan yang dia menanamkan karakter-karakter Islami kepada diri anak didiknya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam ini ada beberapa macam, di antaranya yang pertama adalah untuk membentuk manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Bukan manusia yang beribadah karena ingin dipuji, bukan manusia yang beribadah karena ingin dianggap alim ataupun dianggap seorang ustadz, namun manusia yang beribadah karena dia tulus ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan dari pendidikan Islam yang kedua adalah untuk menanamkan karakter Islami ataupun membentuk akhlakul karimah di dalam diri seorang muslim. Dengan adanya nilai-nilai keislaman di dalam diri seorang muslim, mau berkembang seperti apa zaman, mau orang di sekelilingnya buruk atau bagaimana, dia akan tetap bisa mempertahankan keimanannya karena di dalam dirinya telah tertanamkan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang ketiga adalah untuk membentuk masyarakat yang Islami ataupun masyarakat yang beriman. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi ataupun sebagai seorang rasul, kita mengetahui ada yang namanya masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah itu, orang-orang menyembah berhala. Pada masa jahiliyah itu, orang-orang percaya terhadap tahayul. Bahkan orang-orang melakukan kekerasan dengan perempuan, menjadikan perempuan sebagai harta warisan, dan juga menjadikan perempuan sebagai barang yang diperjualbelikan. Tapi hadirin rahimakumullah, jika kita bandingkan dengan zaman sekarang ini, zaman jahiliyah dan juga zaman modern ini tidak jauh berbeda. Bahkan zaman modern ini lebih parah daripada zaman jahiliyah. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk ataupun mengubah mindset dari masyarakat Islam, untuk memberitahu masyarakat Islam bahwasannya ini hal yang boleh dilakukan, ini hal yang tidak boleh dilakukan, ini hal yang sesuai dengan ajaran Islam, dan ini hal yang dilarang oleh Islam. Kemudian tujuan dari pendidikan Islam yang selanjutnya adalah untuk membantu manusia mendapatkan manfaat bukan hanya di dunia, tapi juga membantu manusia mendapatkan manfaat di akhirat, untuk membantu manusia balance antara mana dunia dan yang mana akhirat, mendapatkan akhirat tanpa meninggalkan dunia, dan juga mendapatkan kebahagiaan dunia tanpa meninggalkan akhirat.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila terdapat kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya Dini Aulia Zulfa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.